Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kira-kira yang bisa dibantu Pak? Begini Pak W, ini kan masalah pendidikan kita ini, apalagi dalam pendidikan ada sistem guru penggerak. Saya dengar yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sejauh yang Bapak tahu atau bagaimanakah, saya minta pendapat ke Bapak masalah guru penggerak ini. Saya minta saran dari Bapak bagaimana tata cara guru penggerak ini. Baik Pak Budi. Sejauh pengetahuan Bapak tentang kegiatan tentang guru penggerak itu sampai di mana penggalian informasi? Yang begini Pak, yang saya pelajari, yang saya baca-baca dari media, dari buku, dari YouTube, dari informasi dari orang guru-guru yang telah memasuki, katanya guru penggerak ini untuk menjadi penggerak atau menjadi pemimpin di dalam suatu instansi. Jika kita ditempatkan di instansi tersebut, misalnya di sekolah, kita berusaha menjadi sebagai guru yang memotivasi terhadap guru yang lain. Apakah seperti itu Pak? Lantas yang membuat motivasi Bapak untuk guru penggerak itu dari mana? Karena program pemerintah ini saya lihat bagus. Jadi apa salahnya kita masuk ke guru penggerak ini untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Jadi tidak seperti ini, selama ini yang kita lihat kadang kawan-kawan atau kita monoton dalam pendidikan ini. Jadi kalau masuk ke dalam guru penggerak ini, menurut pendapat saya atau yang telah saya baca-baca, yang telah saya ikuti, ada motivasi yang diberikan kepada kita untuk mengembangkan bakat yang ada di dalam diri guru tersebut. Itulah yang saya dapatkan. Baik, itu niat Bapak sangat baik. Tetapi ada di sana langkah-langkah yang perlu Bapak jalani. Ya, ada tahapan ataupun langkah-langkah yang Bapak ikuti atau ikuti. Itu di alur atau langkah-langkahnya sudah pernah Bapak baca? Kalau langkah-langkahnya sudah pernah, cuman saya ingin mendapatkan saran dari Bapak, bagaimana caranya saya masuk ke guru penggerak. Cara masuknya itu Pak, yang pertama dia bisa jadi dia melalui operator sekolah Pak. Yang SIM PKB itu ya Pak ya? SIM PKB dari operator sekolah. Kemudian alangkah bagus dari kita koordinasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Bapak sudah pernah koordinasi tentang guru penggerak kepada kepala sekolahnya? Kalau untuk saat ini belum Pak, cuman saya dalam hati aja nih, alangkah bagus sih masuk guru penggerak begitu Pak. Jadi makanya saya dengar-dengar ada teman saya, itulah Pak Awi, yang telah masuk ke guru penggerak. Makanya saya mau sharing bagaimana jika saya masuk ke guru penggerak. Itulah sharing lah sama Bapak. Itu niat Bapak sangat bagus, tapi sebelum kita mengarah ke sana, alangkah bagusnya Bapak koordinasi terlebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan di sekolah, terutama kepala sekolah Bapak. Kalau niat Bapak itu sangat bagus, saya juga merasa senang. Ada kawan saya, sahabat saya sebagai guru penggerak di Rantau Baik, ada tempat sharing, ada kawan kolaborasi saya. Sama-sama kita majukan pendidikan ya Pak ya. Kita bisa memajukan pendidikan yang selama ini Pak. Pemahaman pendidikan itu yang saya alami selama ikut di guru penggerak ini Pak, sangat jauh loh berbeda Pak. Sangat jauh. Ada kegiatan-kegiatan yang tertentu yang tidak pernah digubris guru siapapun selama ini. Kalau kita sudah masuk di guru penggerak itu Pak, saya menggali sampai sekarang sudah masuk di K3 ya, saya alami masih di K3 Pak, sudah banyak perubahan, banyak pengalaman. Jadi bagus Pak. Kalau menurut Bapak menanya kepada saya bagaimana pendapat itu sangat bagus Pak. Kemudian di sana ada suatu program yang tersendiri bagi guru penggerak itu, yang tersembunyi Pak. Makanya saya terus bertahan. Kalau masalah pengalaman itu saya sebelum seberapa sih Pak kalau pengalaman, tapi alhamdulillah
Proses sudah masuk di guru penggerak ada di sana nanti ada namanya guru praktek, ya, ada nanti dia instruktur. Nah, ini nanti ada guru pendamping. Ini nanti semua tempat kita berkolaborasi. Pak, di dalam guru penggerak sampai saat ini guru pendamping kita pun ikut mendampingi kita minimalnya Pak itu 1 kali 1 bulan. Itu mendampingi kita, dapat menilai kegiatan-kegiatan kita sampai di mana, apakah ada kemajuan atau menurunnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang TGP di sekolah terkait. Jadi kalau sudah saya Pak lebih bagus Pak, ikuti Pak, panggang undur, gerai terus masa depan Pak. Jadi untuk pendaftaran untuk tahap 7 ini masih lama nggak Pak ya? Kalau untuk pendaftaran tahap 7 kemarin kan sudah ada dibuat Pak guru praktik dari pengagungan, itu sudah dibuat bukunya. Di sana sudah ada ditentukan. Jadi kalau tanggal akhir pendaftaran guru penggerak di angkatan 7 silakan dibuka di sertifikat ini. Ya lebih pasti Pak, daripada kita menggali informasi dari orang lain. Jadi kalau kita buka dari sertifikat ini, sana nanti akan dipaparkan. Pesan ke dia Pak, kapan? Saya coba nanti kalau saya buka dulu tim PKB saya coba nanti saya lihat, saya pelajari lagi. Jadi terima kasihlah saran-saran dari Pak Awin, mudah-mudahan kita bisa sama-sama maju untuk memajukan pendidikan Pak. Supaya makasih Pak Awin. Selamat pagi juga. Sehat kan Pak Awin? Alhamdulillah. Ada kira-kira yang bisa dibantu? Ada Pak Awin. Bentar lagi kan Pak Awin kita mau melaksanakan apa menjelang bulan Ramadan, ya kan? Otomatis kan anak-anak tidak sekolah, ya kan? Jadi saya ingin menanyakan sama Pak Awe, kira-kira acara apalah yang bisa kita buat selama bulan Ramadan di sekolah kita ini supaya anak-anak tidak tidur aja di rumah, ada manfaatnya dan ada ilmu yang didapat. Iya. Baik, terima kasih. Kalau masalah Bapak minta pendapat atau saran kepada tentang terkait kegiatan-kegiatan kita atau siswa di bulan suci Ramadan seperti ini, seperti halnya biasa-biasa yang kita lakukan seperti dulu, ya termasuk ya kita menggunakan simsa pada Ramadan, kan salah satu. Ya. Kemudian kita melaksanakan praktek-praktek pembelajaran tentang keagamaan seperti mensolatkan jenazah, ya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Tadarusan, atau tadarusan. Di samping pelaksanaan tadarusan, guru sebagai pembimbingnya nanti dan siswanya sebagai peserta dan sebagian siswa ini dapat menyimak atau memperhatikan makna dan bacaan. Jadi alangkah bagusnya kalau seperti itu, samping anak-anak atau kegiatan-kegiatan keagamaan itu kita laksanakan, kita anak-anak dapat termotivasi tersendiri dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya, termasuk sholat berjamaahnya, mengajinya, itu kan salah satu merupakan kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak mendapat pahala yang besar, apalagi kita sebagai guru berlibatkan. Jadi menurut Pak Awe kegiatannya banyak seperti itu ya kan? Iya. Kira-kira dalam seminggu berapa hari lah atau bagaimana lah kita buat ini? Ada kan kelas kita ada sekian rombel. Iya. Nah, tinggal kelas 7, 8, 9. Apakah sama masuk kita buat? Kalau sama masuk berarti nanti kan banyak guru. Nah, jadi bagaimana kira-kira jadwalnya yang bagus nanti kita ajukan ke kepala kita. Jadi minta saran dulu sama Bapak kan, pembagian kira-kira bagaimana? Jadi, kalau saran dari saya, tentang pembagian jumlah siswa, ya tenaga pendidik, ya kita bentuk secara per kelompok, Pak. Kelompok Ya, per kelompok misalnya kita dapat membagian 4 kelompok atau 5 kelompok atau 6. Kalau dia 6 kelompok Pak dibuat berarti 1 kelompok per hari. Bisa dilakukan Pak. Ya, Jadi 6 kelompok berarti Iya. 1 kelompok 1 hari, 6 hari berarti. 6 hari. Bisa saja. Nah, kita lakukan 4
Nah, kita anggap yang lainnya sebagai untuk praktek guru-guru yang lain, atau ada guru-guru yang bentuk praktek. Jangan kita sebagai mengganggu agama, kita pakai semua waktu kita bagikan sama guru yang lain. Dari Pak Awi. Jadi kalau sudah ada saran dari Pak Awi seperti itu, berarti langkah baiknya kita pun ikutlah Pak Awi sama-sama, nanti kita jumpai komandan. Insya Allah Pak, insya Allah siap Pak. Untuk kemajuan pendidikan kita di SMP Negeri 1 Rantau ini, nah kita siap kapanpun, dimanapun kita siap. Penting ada namanya feedback itu ada, kemudian kolaborasi antara kita sesama rekan sejawat atau guru, apalagi kepada pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah ini. Oke Pak Awi. Besok insya Allah kita jumpai komandan. Boleh, boleh, Pak. Makasih banyak Pak Awi ya. Oke. Nah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.